Selamat hari Minggu, saudara-saudari semuanya. Bulan ini kita akan memulai tema yang baru, yaitu tentang freedom. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Dan khususnya untuk bulan Maret, kita akan belajar sama-sama bagaimana darah Yesus sungguh-sungguh bisa memerdekakan kita semua di sini. Saya tahu di seluruh dunia orang pengennya punya freedom. Tapi definisi dunia tentang freedom atau kebebasan itu adalah bablas. Di mana manusia maunya bisa punya kebebasan tanpa ada yang kekang. Dia mau lakukan apa saja dia oke, kapan saja, kepada siapa saja. Kalau bisa nggak ada aturan dan mereka mau lakukan apa saja. Tetapi freedom, kemerdekaan dan kebebasan yang Yesus berikan kepada kita semua di sini adalah kebebasan yang sungguh-sungguh bisa membuat hidup kita penuh dengan kepenuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama bulan ini, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk bulan yang baru di mana kami bersama-sama sebagai jemaat bisa belajar tentang kebebasan, freedom yang Engkau berikan kepada kami, yaitu melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk darah Yesus yang sudah dicurahkan kepada setiap kami di sini. Biar Tuhan kami semua di sini bisa mengalami kebebasan, kemerdekaan yang Engkau sudah rancangkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya hari ini adalah True Freedom. Dan kita akan belajar bagaimana darah Yesus lah yang bisa memberikan true freedom itu. Kita akan belajar dari buku Wahyu 1 ayat 5 yang menjadi tema kita pada bulan ini. Dikatakan, dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Oleh apa? Oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita tahu bahwa darah Yesuslah yang melepaskan kita dari dosa kita, yang membuat kita jadi bebas. Tapi juga dikatakan di sini darah Yesus juga lah yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi kita belajar di sini bahwa Tuhan bukan menyelamatkan kita, bebaskan kita dari dosa kita saja, tapi Tuhan membawa kita bebas dari dosa untuk menjadi imam-imam. Jadi bukan untuk diri kita lagi sendiri kita hidup, tapi kita hidup untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Nah, saya mau kita tahu ya, kalau setiap kali kita bicara darah, mungkin ada yang pikir kok sadis banget. Sehingga topik darah ini banyak orang yang nggak mau bicarakan. Tapi saya mau kita mempersiapkan hati kita. Karena kita tahu bulan depan kita akan belajar bersama-sama. Dan kita akan memperingati sama-sama akan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Hari Paskah itu. Dan sangat tepat kalau kita mulai bisa mempersiapkan hati kita. Dengan belajar sehingga kita mengerti seberapa luar biasanya kuasa darah Yesus. Apa gunanya bagi kamu dan saya? Nah, saya berharap kita sendiri bisa mengalami kebebasan yang Tuhan sendiri sudah berikan kepada kita. Saya mau kita belajar dari sejarah tentang bagaimana darah ini begitu luar biasa. Kita sendiri tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kematian. Bukan hanya secara rohani, tapi juga kematian secara fisik. Dan kita juga tahu bahwa Alkitab katakan bahwa hidup itu ada di dalam darah. Life is in the blood. Jadi kalau sesuatu mati, mau bisa hidup lagi, tentu membutuhkan darah. Dan kita tahu dari awal penciptaan, dari Adam dan Hawa, bagaimana darah sudah sangat berpengaruh dan bagaimana Tuhan sendiri yang merancang bagaimana darah itu bisa membuat jalan keluar, bisa melepaskan orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang harusnya mendapat hukuman, akhirnya tidak mendapatkan hukuman. Jadi Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di buku Kejadian 3, apa yang terjadi? Mereka buat covering mereka untuk diri mereka sendiri. Manusia cenderung mau buat cover untuk diri sendiri.
Sama, hari ini kalau ada orang jatuh dosa, juga mau cover, menyalahkan orang lain. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan yang membuat covering itu, yang bisa membuat cover itu, yang bisa diterima oleh Tuhan sendiri, adalah covering yang Tuhan buat. Dan dia sendiri, Tuhan sendiri, menyembelih binatang, dan kemudian membuat pakaian dari kulit binatang itu dan mengenakan, menutupi Adam dan Hawa. Itulah saat di mana darah pertama dicurahkan untuk menutupi, untuk mengcover. Kemudian di Kejadian 22 ayat 13, waktu Abraham, katakan di sana, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kita tahu janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan berikan dia keturunan. Sudah tua, nggak bisa punya anak. Akhirnya mereka beriman dan mereka punya Ishak, anak satu-satunya. Tapi Tuhan uji iman Abraham dengan minta dia mengorbankan. Sampai waktu saat mau dikorbankan, Ishak tanya, mana korban bakaran? Tuh Abraham katakan, nanti Tuhan akan siapkan. Bahkan ketika dia sudah mau membunuh anaknya, dia betul-betul sungguh-sungguh, di sana Tuhan tahu dia betul-betul beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan stopkan itu. Dan Tuhan bilang, enggak, saya sudah sediakan penggantinya. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia sudah sediakan. Makanya Abraham sebut tempat itu Tuhan yang menyediakan. The Lord provide. Tuhan sekali lagi menyediakan pengganti. Bukan anaknya yang mati. Tapi kita tahu di perjanjian baru, Tuhan sendiri tidak menggantikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal sendiri, darahnya ditebus untuk itu. Luar biasa Tuhan, di mana dia menyediakan mengasihi kita. Kemudian kita tahu pada zaman Musa, di Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Tuhan mau memberikan hukuman, judgment bagi bangsa Mesir. Yang sudah memperbudak bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan selama 400 tahun. Tapi Tuhan bilang, saya akan kirim malaikat-malaikat maut. Tapi satu-satunya cara supaya kamu bisa terlewatkan, sehingga tidak terjadi hukuman dan maut tidak terjadi pada kamu, yaitu jika kamu mengorbankan domba dan ambil darah itu dan kamu taruh di kedua tiang pintu dan pada ambang pintu. Jika kamu lakukan itu, ketika malaikat melihat darah itu, mereka akan pass over. Mereka melewati. Sehingga kutukan, hukuman, judgment tidak terjadi pada kamu. Kembali karena darah itu, bangsa Israel bisa dibebaskan. Kemudian kita tahu di perjanjian baru, di buku Yohanes, Rasul Yohanes menuliskan tentang Yohanes Pembaptis. Dia bilang di Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan waktu dia lihat Yesus, Tuhan menyatakan kepada dia bahwa inilah anak domba Allah itu. Gak perlu lagi nanti setiap hari disembelihkan di bait Allah. Karena dengan covenant, perjanjian dibuat dengan Musa, yang Tuhan buat dengan bangsa Israel. Mereka setiap hari harus buat persembahan darah itu untuk bisa cover dosa-dosa mereka. Tapi Yohanes Pembaptis kata, inilah anak domba Allah yang bukan hanya hapuskan dosa atau cover, bukan yang cover dosa, tapi yang justru akan menghapuskan dosa dunia. Bahkan di buku Wahyu 5 ayat 10 begitu vivid, begitu luar biasa digambarkan. Saya bacakan Wahyu 5 ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini adalah ayat yang persis sama dengan Wahyu 1 ayat 5 yang menjadi tema kita. Di mana Tuhan sudah membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah kita. Tapi kemudian dia bilang, dia buat satu gambaran luar biasa yang membuat saya excited. Dan saya berharap kita semua excited. Karena satu hari inilah yang akan kita lihat bersama-sama. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba
adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mengapa satu hari semua makhluk yang ada, baik di surga, di bumi, yang di mana semuanya akan memuji? Karena dia adalah anak domba yang mengorbankan darahnya. Dan karena darahnya begitu powerful, kamu dan saya, kita di sini yang percaya kepada anak domba itu bisa dibebaskan. Bayangkan satu kehidupan kebebasan, freedom, merdeka yang Tuhan sudah sediakan dan rancang untuk kita. Mari jangan kita sia-siakan. Bulan ini kita belajar sama-sama. Saya hari ini cuma ada 2 poin. Yang pertama adalah oleh darahnya kita kemudian dimerdekakan dari dosa. Jadi kita punya freedom from sin. Tapi hal kedua yang kita belajar, oleh karena rohnya yang memimpin kita, kita memiliki freedom from self. Kita mempunyai kebebasan dari diri kita sendiri. Jadi ini adalah 2 hal. Freedom from sin. Yang kedua adalah freedom from self. Di Wahyu 1 ayat 5 katanya, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dari Yesus itulah yang memerdekakan kita dari dosa kita. Tapi setelah kita dimerdekakan harus ingat. Jangan kita udah dibebaskan tapi kita hidup sia-sia atau biasa-biasa saja. Bahkan masih seperti orang yang masih terikat. Jangan. Ini ada cerita tentang orang yang bawa ayam ya, peternakan ayam. Ayamnya diikat, dibawa berjam-jam jauh ke satu tempat. Setelah sampai di tempat itu kemudian dipotonglah ikatannya. Tapi ayamnya diam aja, bahkan nggak pergi. Padahal sudah dibebaskan, dimerdekakan. Tapi ayamnya karena sudah sekian lama di perjalanan, akhirnya sudah terbiasa, sudah di sana. Bahkan dia sendiri nggak percaya bahwa dia sudah dibebaskan. Dan saya mau tanya berapa banyak dari kita yang merasa seperti itu. Karena itu dikatakan di ayat Wahyu 1 ayat 6-nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Jadi kita sudah bebas dan kita sudah menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa kita. Jadi mari kita punya attitude, sikap bahwa kita dimerdekakan bukan hanya bebas dari dosa, tapi kita dibebaskan untuk menjadi imam-imam dalam kerajaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, sekarang saya mau mulai dari poin pertama, yaitu freedom from sin. Merdeka dari dosa. Ada 3 hal secara rangkuman saja ya, yang dilakukan oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa bebas dari dosa. Efesus 1 ayat 7. Kita lihat di buku Efesus, komplit semuanya. Dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi karena darah Yesus kita ditebus. Istilahnya kita ini adalah budak, slave, yang kalau mau bebas pada saat itu, kalau budak mau bebas berarti dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Karena dia nggak sanggup bayar, dia tetap jadi budak. Kemudian datanglah orang datang dan kemudian membayar ransomnya. Menebus orang itu dan bayarnya harganya mahal. Untuk bisa menebus si budak itu. Ini adalah bahasa yang dipakai. Makanya buku 1 Petrus 1 ayat 18 katakan, tapi Tuhan tidak datang beli kita dengan emas dan perak. Emas dan perak sendiri udah berharga dan mahal. Tapi dia bilang ini jauh lebih dari itu. Itu bukan cuma emas dan perak. Ini dengan darahnya sendiri. Jadi saya mau kita mengerti dan bisa rasakan seberapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia bukan hanya menembus kita dengan uang emas dan perak yang sangat berharga. Tetapi jauh lebih berharga. Bahkan yang paling berharga yaitu darah anaknya yang tunggal itu sendiri. Jadi kita ditebus yang namanya redeem. Kemudian di Efesus 2 ayat 13 kata, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kembali, oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah menubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tuhan itu kudus, karena dosa kita terpisah. Tapi karena darah Yesus, kita kemudian dipersatukan. Kita direkonsile. Nggak lagi kita terpisah.
Buku Roma 5 menekankan itu. 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita sudah ditebus. Kita kemudian dipersatukan. Gak ada lagi tembok pemisah. Apa yang terjadi? Kita sama Tuhan menjadi satu. Sehingga Tuhan sendiri membenarkan kita. Dia sendiri sudah oke menerima kita. Tidak ada lagi tembok pemisah. Itu yang namanya kita disebut sebagai orang benar karena iman kita. Kita menjadi righteous. Oleh karena apa? Darahnya. Jadi bukan karena perbuatan kita, karena betapa religiusnya kita, atau karena hebatnya kita, enggak. Tapi karena iman kita kepada Yesus, maka Dia membuat kita righteous. Righteous itu artinya kita mempunyai standing yang benar bersama dengan Dia. Yaitu sekarang kalau Tuhan lihat kita, Dia lihat kita itu sebagai orang kudus, bersih. Tidak ada noda itu. Nah begitulah saya mau kita tahu, barang siapa kita di sini percaya Yesus, yang menjadi murid Yesus, kita di-redeem, ditebus, kita di-reconcile, didamaikan menjadi satu, dan kita menjadi righteous. Dan apa yang terjadi setelah kita menjadi itu? Kita menjadi manusia baru. Maka di Efesus 4 ayat 23 katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita sudah dibenarkan. Dan Tuhan melihat kita sebagai orang benar. Tapi juga satu sisi Dia terus mentransform kita, memperbaharui kita. Menjadi apa? Menjadi orang yang makin diperbaharui. Sehingga akhirnya kamu dan saya mengalami namanya kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudari, kamu sudah benar enggak? Sudah. Tapi Tuhan akan mentransform kita, memperbaharui kita makin lama. Makin kita bukan hanya kita sudah benar, tapi mengalami kebenaran dan kekudusan itu. Itu luar biasa, saya mau kita semangat. Nah, jadi sekarang saya mau kita bisa lihat. Kalau kita lihat di diagram ini, kita lihat bagaimana darah Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Sekarang kita diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan sekarang, by His Spirit, dengan roh Dia, kita bisa bebas dari diri kita sendiri. Itu adalah poin saya yang kedua. Di mana kita bisa freedom from self. Caranya gimana? Tuhan mau kita terus-menerus memperbaharui. Kita sudah diperbaharui Tuhan, tapi sekarang makin kita memperbaharui diri kita sendiri. Ini yang di dalam bahasa teologi, ini yang namanya sanctification. Di mana kita terus dikuduskan, dimurnikan. Kita sendiri sudah di-justified. Justification sudah terjadi. Itulah di darah Yesus. Sekarang oleh Roh Kudus Tuhan, kita terus dimurnikan. Ayo kita belajar sama-sama tentang ini. Di buku Ibrani 10 ayat 19, dia bilang, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Buku Ibrani ini bicara kepada murid-murid, orang yang sudah percaya Yesus, anak-anak Tuhan, yang sempat bergumul. Karena mereka kembali lagi mulai mau balik kepada hukum Taurat. Mulai melihat lagi, mungkin kalau saya bisa melakukan hal-hal yang religius, itu mungkin menolong saya. Enggak, penulis buku Ibrani katakan, jangan, kamu udah tahu, kamu sudah diampuni. Kamu sekarang sudah free from sin. Sudah merdeka dari dosa. Sudah beres. Sekarang jangan lagi kamu menjadi orang yang di bondage lagi, dibelenggu lagi. Jangan. Justru sekarang oleh darah Yesus, kamu harusnya punya confident bisa datang. Kalau dulu kan orang datang ke bait Allah, waduh harus ada imamnya. Ini enggak, kamu bisa langsung datang ke Tuhan.
Makanya hari ini kamu dan saya bisa datang ke Tuhan langsung. Kita bisa berdoa, kita bisa confident, kita ada masalah, kita ada isu kita. Kita bisa datang, kita memuji Tuhan. Langsung, gak usah ada perantara. Nah, bukan hanya itu, hati nurani kita yang sudah kotor, sudah dibersihkan. Sehingga kita bisa confident datang ke Tuhan. Dan dengan hati nurani yang sudah dibersihkan di dalam hati kita. Saya mau tanya, apakah betul saudara-saudari punya confident nggak datang ke Tuhan? Menghampiri Tuhan. Kalaupun kita ada buat salah, kalaupun ada hari ini mau kita bergumul, kita lari dari Tuhan atau kita berani menghampiri Tuhan. Hari ini kamu percaya nggak bahwa hati nurani kamu sudah dibersihkan Tuhan? Ini sangat-sangat penting sekali saudara-saudari. Dan kemudian di ayat 24 dia katakan, kalau kamu sudah tahu itu, kamu confident dan kamu tahu hati nurani kamu bersih, apa yang harusnya kamu lakukan? Dia bilang di ayat 24 ya, Ibrani 10. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Sekarang kamu harus mengasihi. Bukan hanya itu, dan dalam pekerjaan baik. Jadi betul-betul harus ada buah-buah pekerjaan baik yang harus dihasilkan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu harusnya hidup kita. Freedom yang dari Tuhan. Jangan kita masih menjauhi ibadah. Menghampiri Tuhan aja takut. Tapi justru kita harus mengasihi. Dan juga kita harus berbuah dalam pekerjaan yang baik. Nah, dia bilang sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dia bilang kamu harus bisa confident, tapi juga satu hal kamu juga harus sadar, jangan main-main dengan dosa. Ayat ini nggak mengatakan kalau gitu sejak kita ditebus oleh Tuhan, menjadi manusia baru, berarti kita tidak bisa berdosa lagi. Tidak. Tapi yang dia katakan, jangan kita in the habit of sinning. Jangan kita ada kebiasaan, pola terus-menerus berdosa itu. Karena katanya kalau begitu, tidak ada pengorbanan lagi. Jadi jangan kita kemudian mempermainkan itu, karena darah Yesus mahal. Dan jangan kemudian kita seenak-enaknya kita. Istilahnya kebebasan yang salah, yang bablas. Saya mau kita lihat di sini. Inilah yang akan difokuskan di buku Galatia 5. Oke? Dikatakan bahwa sekarang kamu sudah bebas. Tapi jangan kamu sudah punya kebebasannya dari Tuhan, yang oleh darahnya sudah ditebus, yang sekarang kamu dipimpin Roh Kudus, jangan kemudian kamu balik ke legalism, menjadi legalistik lagi. Itu ekstrim yang satu. Yang satunya lagi juga jangan kamu ekstrim yang satunya lagi, di mana kamu menjadikan itu menjadi license. Jadi nggak apa-apa lah saya sudah ditebus karena kasih karunia Tuhan. Berarti saya oke lah. Gimana pun saya dapat kasih karunia Tuhan. Jangan juga. Tadi kita sudah belajar. Jangan akhirnya kita jadi legalis ataupun jadi orang yang license. Tetapi Tuhan mau kita pada posisi liberty, kita bebas. Dan jangan kita kemudian kehilangan kebebasan, kemerdekaan yang Injil sudah berikan. Don't lose gospel freedom. Karena kamu menjadi legalis. Dan jangan juga kamu abuse gospel freedom. Di mana kamu jadi license seenaknya aja. Sesuka hati. Jangan. Freedom is one of the hardest things to obtain. But also one of the easiest things to lose. Ini adalah hal yang gak gampang. Oleh darah Yesus kita ditebus. Tapi sekarang untuk kamu dan saya, apakah mau kesaran kebebasan, kemerdekaan kita dapat mau seenaknya dengan gampang aja kita lepas. Ini adalah tantangan untuk jemaat di Galatia. Di mana ada satu kelompok, mereka menjadi legalis. Mereka lose the freedom dengan gampang. Yang Tuhan sudah berikan. Balik lagi kepada bondage, keterikatan itu. Ikut aturan-aturan. Sedangkan yang satu lagi ekstrimnya, dengan gampang mereka melepaskan freedom itu dengan cara abuse freedom yang dari Tuhan. Saya berharap kita di sini betul-betul bisa mengalami kebebasan yang Tuhan maksudkan. Jadi kita akan lihat lebih dalam bagaimana supaya kita bisa free, bebas dari diri kita sendiri.
Karena tantangannya adalah diri kita sendiri. Sekarang dosa sudah ditebus, sudah dibereskan. Sekarang diri kita sendiri yang mau legalis satu sisi, yang satu lagi yang mau bablas seenaknya. Dan ini dua hal ini diadreskan di buku Galatia 5 ayat 1. Dan satunya lagi di Galatia 5 ayat 13. Kalau punya waktu, silakan baca, renungkan pada bulan ini supaya kita makin mengerti. Sekarang saya mau bahas tentang apa yang Galatia 5 ayat 1 katakan. Kita lihat, kalau kita lihat diagram ini, dilihat bahwa legalis itu kita kembali lagi pakai aturan-aturan atau law, Taurat itu. Dan satunya kita melakukan pekerjaan, tapi itu pekerjaan karena apa ya, satu hal yang memang kita lakukan. Kita pikir dengan saya melakukan lebih banyak kerjaan, berarti saya makin lebih bisa diterima Tuhan. Itu yang disebut law dan fleshly works. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan juga nggak mau kita jadi slave to flesh ya, seenak-enaknya aja kita. Enggak, jangan. Tuhan mau kita melakukan 3 hal. Yaitu love, kemudian fruits berbuah, dan juga kita tunduk dan ikut pimpinan daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 1 katanya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kamu dan saya sudah betul-betul merdeka bagi kita yang percaya pada Yesus. Darahnya sudah merdekakan kita. Sekarang dia bilang, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan lagi. Kenapa kamu masih mau balik kepada keperhambaan itu? Dia bilang, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti lagi. Jangan balik lagi kepada tradisi, keagamaan itu, dan aturan-aturan itu. Karena hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu yang diinginkan. Jadi Yesus waktu datang, apakah dia meniadakan Taurat? Tidak. Dia menggenapi Taurat itu. Jadi seperti istilahnya gini. Tuhan nggak pernah mau hukum Taurat dia itu dibuang begitu aja. Enggak. Sekarang Yesus sendiri sudah menggenapi. Dia sendiri sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah menebus kita. Dan dia sendiri sudah memberikan kita Roh Kudus untuk tinggal dalam kita. Jadi sekarang jangan lagi kita balik ke Taurat itu, aturan-aturan itu. Tapi sekarang kita biarkan diri kita dipimpin Roh. Seperti apa supaya kita bisa ngerti? Ini seperti kayak misalnya saya lagi bawa mobil, saya bisa punya pilihan satu, saya dikasih aturan-aturan dari luar, eksternal, aturan-aturan rambu-rambu itu. Atau kedua, saya mempunyai seseorang, polisi, di dalam mobil saya, dan saya tidak perlu aturan itu. Dan polisi ini sendiri yang akan guide saya, sehingga saya sendiri bisa hidup mengikuti aturan yang ada. Tanpa ada rambu-rambu itu dari luar. Karena dengan ada seorang polisi itu bersama dengan saya bisa kok ikut itu. Yang satunya adalah faktor eksternal, tapi satunya lagi adalah internal. Di mana saya memiliki seseorang pribadi yang akan guide saya. Dan itulah yang Tuhan katakan. Sekarang kamu punya freedom sudah dari dosa. Sekarang kamu punya freedom. Tapi kamu jangan kebablasan dari diri kamu. Kamu freedom dari diri kamu. Kamu harus punya freedom dari diri kamu yang mau ngekang itu. Karena sekarang sudah ada pribadi. Yaitu Roh Kudus yang menuntun kamu. Sehingga kamu bisa tetap hidup sesuai kehendak Tuhan. Tanpa kamu harus ikut dan sibuk lihat aturan itu. Nah, kemudian dia katakan, apa yang terjadi kalau kita dipimpin oleh Roh? Di ayat 13 dia bilang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tadi Galatia 5 ayat 1 bicara, memang kamu sudah merdeka. Makanya jangan lagi kamu menjadi legalistik. Sekarang Galatia 5 ayat 13 bicara kamu juga sudah merdeka, bebas. Tapi jangan kamu seenaknya kamu jadi kebablasan. Kamu jadi license. Jangan.
Kamu tahu, kamu diselamatkan dari dosa dan nggak berhenti di sana. Karena banyak orang hari ini cuma bilang, wah gue sudah diselamatkan, dosa gue diampuni, gue sudah bebas dari dosa. Terus titik mereka di sana. Enggak. Nggak ada titik. Kamu dimerdekakan dari dosa untuk kasih. Saya ulangi lagi. Jangan kamu coba bilang, saya dibebaskan dari dosa terus titik. Nggak ada gunanya kalau gitu. Kita semua dibebaskan dari dosa untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ayat ini katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Udah, seluruh firman Tuhan itu tentang mengasihi. Kalau kamu bisa mengasihi siapa saja, seperti kamu mengasihi diri kamu. That's it. Dan sekarang kita dibebaskan Tuhan untuk bisa mengasihi. Gak usah ada orang kasih tahu kita. Kita yang akan go extra mile mengasihi orang. Itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan kita bisa bebas dari self diri kita. Bisa bebas dari ego kita. Dan kita bisa bebas dari bermain-main dengan dosa. Kemudian di ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow. Ini adalah buah dari roh. Ini ada perbedaan antara fruits, buah, dengan fleshly works. Pekerjaan yang kita lakukan karena daging, karena ikut aturan. Itulah bedanya antara pabrik dengan satu garden ya. Atau satu kebun. Pabrik itu bisa menghasilkan sesuatu. Sama lagi itu dihasilkan. Tapi pabrik itu nggak bisa menghasilkan buah. Buah itu hanya bisa dihasilkan oleh namanya pohon, tanaman yang hidup. Sama sekarang Roh Kudus yang hidup di kita itu adalah roh yang hidup. Jangan roh Tuhan sudah tinggal di kita, tapi kita kemudian sibuk balik kepada works, fleshly works. Pekerjaan yang kita pikir gue harus lakukan supaya gue lebih diterima Tuhan. Enggak, itu jadi fabrikasi namanya. Yang Tuhan inginkan betul-betul datang dari hidup dari roh Tuhan yang hidup dalam kamu. Sehingga betul-betul kamu menghasilkan buah-buah itu sendiri. Dan buah apa yang dihasilkan? Dia sebutkan buahnya, sangat jelas. Dia bilang, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah 3 buah yang dihasilkan karena kita sendiri punya hubungan dengan Tuhan. Kita jadi mengasihi. Kita jadi punya joy, sukacita. Kita kemudian, karena kita punya kasih dan sukacita, kemudian kita punya peace itu. Itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian bagaimana kita dengan orang lain? Dia bilang kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini adalah buah yang otomatis dihasilkan dalam hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain. Kita jadi sabar, kita kemudian murah hati kepada orang, kita buat banyak kebaikan. Ini adalah buah yang otomatis akan dihasilkan kalau kamu biarkan diri kamu dipimpin Roh Kudus. Dan yang terakhir dia bilang, ini adalah terjadi pada diri kamu sendiri. Ini adalah buahnya, yaitu apa? Kamu menjadi setia. Kamu lemah lembut. Dan kamu punya self-control atau penguasaan diri. Makanya saya mau katakan kepada kita saudara-saudari, kamu memilih untuk fruitful, berbuah, yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang hidup, atau kamu mau melakukan hal-hal walaupun kelihatannya baik di luar, tapi sebenarnya itu berasal daripada kekuatan kamu sendiri. Hasilnya sangat beda. Di ayat 19, kita semua tahu itu tentang perbuatan daging yang telah nyata. Jadi jangan kita sekarang sudah dibebaskan, kita balik lagi menjadi hamba, budak dari dosa itu. Jangan perbuatan daging yang dia bilang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal demikian, ia
tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan nggak mau kita balik lagi seperti bangsa Israel, mau balik lagi ke Mesir. Jangan balik ke sana lagi. Tapi justru sebaliknya, kita harus tunduk dan siap dipimpin oleh Roh Tuhan. Makanya dikatakan di Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hiduplah oleh Roh, saudara-saudari. Dan dalam bulan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bebas dari dosa. Kita nggak perlu balik menjadi budak dosa lagi. Tapi kita bisa dipimpin oleh Roh. Saya berharap ini membantu kita hari ini. Hidup lama kita sudah ditebus, didamaikan, dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Redeem, reconcile, dan kita jadi righteous di mata Tuhan. Sekarang kita sudah punya hidup baru kita. Mari kita senantiasa renewed self kita. Terus memperbaharui. Sehingga kita bebas bukan hanya dari dosa, tapi kita juga bebas dari diri kita sendiri, kedagingan kita sendiri, keinginan kita yang mau self-righteous itu, keinginan kita untuk mau balik dengan dosa. Bebas dari dosa kita, bebas daripada diri kita, ego kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita di sini makin mengasihi, dengan cara kita berbuah, karena digerakkan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah buah dari Roh Kudus. Dan marilah kita sendiri terus tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Saya berharap kita bisa mengalami kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Dan mari kita betul-betul selama bulan ini menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus dengan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Engkau. Biarlah Tuhan, darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus kami, mendamaikan kami dengan Engkau, membenarkan kami, itu tidak menjadi sia-sia. Bantu supaya kebebasan yang kami miliki, kebebasan dari dosa yang kami sudah alami, bantu juga supaya kami bisa hidupin, sehingga kami sendiri bisa bebas dari diri kami sendiri, ego kami sendiri, keinginan daging kami sendiri. Bantu supaya betul-betul kebebasan yang kami bisa alami adalah kebebasan yang sungguh berasal daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.